orang masih mendekati zina karena mungkin dia belum tahu kalau zina itu adalah perbuatan keji dan jelas dilarang oleh Allah, itu adalah dosa besar, apalagi yang dizinahi istri orang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran kama amar, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa liyaqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah pada kesempatan yang sangat mulia ini, di tempat yang sangat mulia, di hari yang sangat mulia, hari Jumat yang biasa disebut dengan Sayyidul Ayyam, kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha raja, yang maha segala-galanya. Antumul fuqara ilallah. Kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Kita ini miskin di hadapan Allah. Kita ini fakir di hadapan Allah. Tidak ada apa-apanya. Allah tidak rugi kalau kita tidak ada. Karena itu mari kita bersyukur kepada Allah.
Salawat dan salam juga kita tidak pernah lupa sampaikan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkat harkat dan martabat umat Islam ini, umat manusia, dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan. Tidak sampai di situ, tapi satu saat Rasulullah Muhammad SAW akan memberi syafaatnya, pertolongannya ketika kita dibangkitkan di hari mahsyar, di padang mahsyar kala nanti. Karena itu, marilah kita senantiasa melaksanakan segala sunnahnya, mempertahankan sunnahnya dalam kehidupan kita, menjadi umatnya yang jujur, umatnya yang amanah, umatnya yang bermanfaat, memberikan solusi, bukan justru mendatangkan masalah, mendatangkan problema, menjadi masalah terhadap manusia lain di sekitar kita. Kaum muslimin hamba Allah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Larangan Allah itu jelas, banyak sekali. Karena itu, mari kita belajar. Orang masih mau berdusta. Kenapa? Karena mungkin dia belum belajar bahwa berdusta itu dilarang Allah. Orang masih mau menipu karena mungkin dia belum tahu bahwa menipu itu adalah dosa dan dilarang Allah. Orang masih mau menenggak, meminum khamar karena mungkin mereka belum tahu kalau khamar itu dosa, kalau khamar itu dilarang Allah. Orang masih mendekati zina karena mungkin dia belum tahu kalau zina itu adalah perbuatan keji dan jelas dilarang oleh Allah, itu adalah dosa besar. Apalagi yang dizinahi istri orang. Di mana akhlak kita? Ada istri di rumah, keluarga di rumah yang halal sesuai dengan aturan, tapi ditinggalkannya, diganggunya istri orang, disinahinya istri orang. Na'udzubillah. Tapi hari ini mungkin dia belum tahu bahwa itu dosa besar. Wala taqrabuz zina,
Jangan kamu dekati zina, dekat saja, jangan apalagi dilakukan. Kalau sudah ya sudah, tobat kepada Allah. Yang sudah terlanjur sudah. Tapi jangan diulangi, minta ampun kepada Allah, apalagi sudah menikah. Malu kita. Apa enggak malu kepada diri kita sendiri? Coba berkaca, coba belajar, coba iktibar, ambil pelajaran. Semut berjalan di tengah dunia yang banyak mencari rezeki. Di satu tempat ketemu rezeki yang besar, madu. Dia coba mencicipi nikmatnya madu. Lalu setelah itu dia merasa tidak puas, masuk ke dalam madu. Di tengah madu mati semut ini. Datang lagi semut berikutnya berjalan. Ketemu lagi dengan madu yang di dalamnya ada semut yang sudah mati. Dia coba mencicipi, tidak puas, masuk lagi ke sana, mati lagi. Datang lagi semut yang lain. Begitu dan seterusnya, tidak pernah membawa pelajaran kepadanya bahwa madu itu, nikmat itu kalau sudah di luar kendali, kalau sudah di luar batas, maka itu akan membawa mati, maut. Perumpamaan seperti ini, tamsilan seperti ini mengisyaratkan kepada kita bahwa banyak di antara kita, saudara-saudara kita yang hari ini terjebak dengan jebakan-jebakan dunia, yang padahal dunia ini innamal hayatud dunya la'ib wa lahu. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, la'ib wa lahu, dan senda gurau. Ini kita sedang bermain. Kita ini umpama pada waktu masih kecil, ayah bunda kita yang mencintai kita, kita dikasih boneka, dikasih mobil-mobilan, dikasih permainan. Anak-anak kita terjebak di permainan itu. Kenapa terjebak? Karena mereka belum tahu innamal hayatud dunya la'ibu, bahwa kehidupan dunia adalah senda gurau. Kehidupan dunia adalah sebentar. Kehidupan dunia banyak fitnah manakala kita tidak menyaring, memfilter, membatasi ruang gerak kita, bahwa satu ketika kita akan tinggalkan permainan ini. Kita akan tinggalkan sandiwara ini, senda gurau ini. Kita akan kembali kepada Allah. Karena itu, wa anibu ila rabbihim aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Kembali kita kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Kalau memang kita sudah salah, tubu ilallah. Tobat kita, kembali kepada Allah. Bersegera kita pada keampunan Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum.
bersegeralah kepada keampunan Allah. Kita cukupkan permainan yang bisa satu saat kita diumpamakan seperti semut. Banyak orang yang mati karena minum khamar, minum oplosan, su'ul khatimah, matinya mati yang tidak baik. Karena itu mari kita tetap berdoa, kita jauhi semua itu, agar mati kita jadi mati husnul khotimah, mati yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berupaya agar di ujung nafas kita yang terakhir ini benar-benar memperoleh dan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena janji Allah, barang siapa hambaku yang mengakhiri kehidupan dunia ini dengan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Sebentar lagi di desa kita ada momentum yang sangat bagus, yaitu turnamen Tripos. Bagaimana kemudian turnamen ini bisa atau mampu kita jadikan untuk memperkuat syiar Islam? Jangan kita biarkan di sudut-sudut, di tempat-tempat, di saat-saat berlangsungnya turnamen ini terjadi persoalan minum khamar, minum tua, membawa perempuan. Mari kita jaga semua ini agar di ujungnya kita mendapat derajat yang lebih tinggi. Karena beribadah, beramal, ada dua komponen yang sangat penting. Yang pertama, hablum minallah, menjaga hubungan dengan Allah. Bagaimana dengan kegiatan ini, perhelatan ini, hubungan kita dengan Allah tetap terjaga, juga hubungan kita dengan manusia yang disebut dengan hablum minan nas akan semakin meningkat. Ketahuilah bahwa tidak ada orang yang mulia di sisi Allah kecuali orang yang senantiasa bertakwa kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa bisa lewat salat, bisa lewat dimensi sosial. Karena dengan salat, dengan ibadah yang kita lakukan secara vertikal kepada Allah, maka akan membangun rasa solidaritas, rasa cinta kasih, rasa saling menolong. Dan jika itu kita lakukan, maka Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada kita, sehingga kegiatan kita nanti akan sukses di masa yang akan datang. Mohon maaf, mungkin inilah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Banyak bapak dan saudara yang tersinggung, kami mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.